Baik, terima kasih. Ya, ngulingi Mbak Puni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam agenda pertemuan pada siang hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan perihal aplikasi Situs Farmasi secara teknis, dan saat ini aplikasi tersebut, aplikasi farmasi, sudah terintegrasi ya dengan aplikasi Simpustronic. Nah, jadi nanti bisa menggunakan akun yang sudah atau yang biasa dipakai melalui aplikasi Simpustronic. Nah, nanti saya mungkin minta bantuan Mas Marus terkait daftar user akun farmasi di masing-masing puskesmas yang aktif, yang digunakan sampai saat ini. Hal ini diperlukan supaya tidak membuat user akun lagi di petugas yang sama. Jadi satu akun bisa dipakai untuk Simpus Farmasi dan Simpustronic. Bahasa teknisnya SSO ya, Single Sign On. Oke, baik. Saya lanjut ke ataupun tata cara penggunaan aplikasi Simpus Farmasi itu sebagai berikut. Saya izin share screen ya, Mas Ferdi. Ya, monggo Mas. Ya, baik, pertama-tama sebelumnya saya ini mau menyampaikan ini dulu terkait user akun yang sudah saya buatkan. Nah, ini nanti selain yang saya sampaikan di screenshotan ini, nanti mungkin bisa dibantu user akun yang masih aktif sekarang, Mas Marus. Jadi nanti saya gabungkan. Jadi nanti tinggal petugasnya tinggal menggunakan user akun yang saat ini biasanya dipakai. Untuk aplikasinya itu berbasis web based. Jadi cara penggunaannya melalui browser. Silakan dibuka browser masing-masing. Bisa pakai Google Chrome, Firefox maupun Opera. Untuk alamat URL-nya saat ini ada di simpustronic.probolinggo.go.id/farmasi. Nah, ini untuk username-nya, password sama passcode-nya sudah saya sampaikan ya di sini screen share-nya. Nah, nanti kalau sudah untuk pengisiannya ini untuk admin ya, admin yang ada di masing-masing puskesmas. Nah, tapi kalau harapannya sih saya mau menggabungkan username sama password yang bisa dipakai sekarang. Tapi untuk sementara bisa menggunakan ini, tidak apa-apa. Oke, baik, kalau gitu saya lanjut. Ini sudah ya, saya share screen yang satunya. Baik, jadi nanti URL-nya dipasang di sini, simpustronic.probolinggo.go.id/farmasi. Nah, ini bisa menggunakan username sama password yang tadi saya sampaikan. Pembuatan dokumen master plan puskesmas. Ini saya coba yang GFK ya. Nah, saya ingatkan dulu, saya informasikan terlebih dahulu terkait fitur-fitur yang ada di administrator GFK. Kemudian nanti akan saya lanjut ke di administrator puskesmas. Saya coba login. Nah, di sini terdapat beberapa menu untuk saat ini, yaitu salah satunya administrator di GFK itu ada menu supplier, menu master code
rekening, menu master dana, kemudian ada menu master barang yang dimana terdapat ada kelompok obat atau barang, kelas terapi, jenis, satuan, dan data produk. Kemudian satu lagi ada pembelian, menu pembelian. Di sini ada pesanan pembelian, OPO. Nah, terus ada lagi laporan pembelian. Kemudian ada lagi pengaturan. Nah, di sini ada hak akses GFK dan hak akses FKTP. Nah, sebelum menginjak ke menu-menu yang saya sampaikan tadi, hal utama yang perlu diatur di awal itu adalah pengaturan hak akses. Pertama, karena ini saya menggunakan akun yang di GFK, jadi nanti mungkin lebih ke Mas Arif ya, untuk yang terkait pengaturan ini. Acaranya sama seperti yang ada di Simpus. Cuman bedanya menu-menu yang ada di grup Simpus Farmasi itu sudah terkategori atau sudah disesuaikan. Oh ya, ada yang login ya. Saya tak login dulu ya, yang menggunakan admin GFK. Di sini sama seperti biasa, di sini ada nama grup, master data, dan supplier, kode rekening. Ini maksudnya ketika diberikan tanda centang, maka menu tersebut bisa diakses. Nah, untuk yang transaksi itu ada pembelian, ada pesanan pembelian, laporan, ada pembelian, di pengaturan ada hak akses GFK sama hak akses KTP. Nah, hal ini nanti ketika ini kan aplikasi kan terus berproses. Ketika nanti ada fitur atau modul baru atau menu baru, misalkan salah satu contoh yang belum tersedia saat ini adalah terkait stock of name. Kemudian ada laporan yang terkait kayak LPLPO. Kemudian mungkin pasti nanti ada mutasi distribusi barang. Nah, itu nanti ketika ada update tersebut, mungkin nanti bisa dilakukan checklist ya, pemberian centang. Nah, untuk terkait ada update nanti akan diinfokan kembali. Nah, setelah selesai semua pengaturan di grup, jadi nanti langkah kedua adalah pembuatan user. Nah, ini untuk baik ini untuk yang di GFK yang ada untuk GFK maupun yang di administrator puskesmas, admin puskesmas. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya, atau mungkin nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan ke masing-masing admin saja yang biasa memegang Simpus Farmasi. Nah, ini caranya sama semua, tinggal buatkan username, password, dan lain sebagainya, lalu dipilih grupnya, kemudian diklik simpan. Ini untuk yang pengaturan di GFK, sama juga yang di pengaturan yang di FKTP. Itu di sini sudah saya siapkan beberapa 6 paskes ya yang ada di Kota Probolinggo. Nah, bedanya ketika administrator GFK membuatkan akses untuk FKTP, akses admin FKTP itu di sini dimintai untuk mana FKTP mana. Nah, misalkan di sini contohnya untuk Puskesmas Jati, tinggal diklik Puskesmas Jati. Nah, menunya sama, di master data ada supplier. Jadi nanti di menu sini itu bisa melakukan penginputan data sendiri. Jadi teman-teman yang ada di Puskesmas bisa langsung melakukan pengisian data supplier ketika data supplier yang bersangkutan belum tercatat melalui aplikasi. Jadi bisa kolaborasi. Kemudian ada pembelian, ini juga ada pesanan pembelian. Laporan juga begitu sama, ada laporan pembelian. Untuk pengaturannya, karena ini menggunakan
akses untuk FKTP, maka dia hanya diberikan hak akses untuk pengaturan di FKTP saja. Seperti ini langkah untuk pengaturan hak akses FKTP ke menu submenu grup. Nah, kemudian setelah selesai pengaturan di grup, itu lanjut ke pengaturan di user. Nah, nanti bisa dilakukan, mungkin nanti bisa dicoba ya, terkait cara penggunaannya. Nah, terus kemudian input data di user itu sama parameter yang diperlukan. Cuman di sini karena saya menggunakan akses login GFK, maka ada pertanyaan FKTP. Jadi di sini selain grup, dipilih grup untuk FKTP mana dan FKTP ke sini untuk basis mana atau puskesmas. Nah, misalkan di sini karena di grupnya saya menggunakan Jatifarm, di sini FKTP-nya harus menggunakan KTP sesuai yang ada di grup. Karena apa? Biar supaya tidak salah alamat nanti. Nah, ini yang perlu diperhatikan, yaitu pengaturan awal adalah pengaturan hak akses. Dan nanti di sini akan berkembang juga menu-menu yang diperlukan, misal kayak salah satu contoh yang tadi saya sampaikan, sama juga kayak permintaan barang. Nanti ada proses-proses sampai seperti itu. Jadi ini mungkin tolong harus diperhatikan terlebih dahulu ya terkait pengaturannya. Baik, kalau gitu saya lanjut ke tahap awal. Ini saya coba pertama-tama itu adalah karena saya menggunakan akses ke GFK, jadi nanti kita coba skema barang tersebut dibeli dari GFK terlebih dahulu. Nah, terus kemudian selain ini yang saya sampaikan tadi juga bisa contoh ya, dalam artian ke cara pengisian datanya pembelian di puskesmas. Jadi GFK bisa melakukan pembelian, di puskesmas juga bisa melakukan pembelian. Nah, jadi sebelum mengarah ke pembelian, yaitu hal pertama adalah dicek dulu atau diisikan data supplier. Nah, karena di sini kan masih kosong, bisa dilakukan penginputan. Jadi master data, input data, ada parameter yang dibutuhkan, kayak di sini ada NPWP. Ini saya coba satu contoh aja. Ini saya coba isi. Ini nomor telepon. Ini sekedar contoh. Sini ada isian rekening bank. Seperti ini, tekan ini. Ini ada kontak personal. Ada nomor telepon personal. Nah, kalau rangkaian parameter ini sudah terisi, langkah berikutnya diklik tombol simpan. Nah, apa yang terisi di master data supplier nanti akan tampil juga atau bisa diakses ke puskesmas lainnya. Jadi nanti misalkan, oh ternyata sudah ada datanya, bisa menggunakan data tersebut. Karena sesuai dengan beberapa catatan kemarin, untuk sebagai pengunci itu NPWP. Jadi untuk meminimalisir terjadinya duplikasi data supplier.
Nah, nanti apabila NPWP-nya sama, maka akan ada notifikasi bahwa nama ada NPWP atau nama perusahaan itu sudah tercatat. Tinggal kalau sudah tercatat, berarti tinggal dilakukan pencarian. Pencarian di sini bisa berdasarkan NPWP atau nama perusahaan. Atau mungkin lebih spesifik, nama, NPWP, nama, alamat, dan seterusnya, sampai email. Seperti itu. Ini langkah-langkah terkait pengisian data supplier. Begitu juga karena sifat master data, berarti sifatnya mungkin hanya dilakukan satu kali isian, tidak berulang-ulang. Nah, di sini juga ada kode rekening. Nah, ini nanti untuk kode rekening, untuk pengkodean itu bisa dilakukan pengisian menyesuaikan dengan kode standar. Nah, ini ada kode, ada nama. Kalau sudah terisi, tinggal diklik simpan. Nah, ini ada contoh, sudah ada contoh di sini bahwa ada kode 5.2 sekian, ada belanja bahan obat-obatan. Terus ada belanja bahan kimia, ada belanja bahan kelengkapan kesehatan. Ini diperlukan untuk proses pengkategorian jenis obat terkait kode rekening. Nah, lalu ada juga dana, maksudnya ini sumber anggaran. Di sini ada sudah yang tercatat, ada BLID, cukai, DAK, sampai pajak rokok. Ada 10 ya, 10 sumber dana. Kemudian ada barang. Di sini obat ya. Nah, ada master data kelompok. Di sini ada ketika data tersebut tidak ada atau belum tersedia, bisa dilakukan pengisian data, klik penginputan. Nah, karena cukup diisikan namanya apa yang belum tersedia di kelompok. Nah, ini pengaturan barang, kelas terapi, kira-kira jenis satuan data produk, sampai ini sama. Bentar saya ini kan ya, saya screen share kan terkait beberapa halaman kayak kriteria, kemudian seperti ini tampilannya, terus jenis, kemudian ada satuan, terus kemudian ada data produk. Nah, ini data produk ini karena aplikasi ini terintegrasi, jadi apabila terdapat item obat yang belum tersedia di sini, nah, bisa disampaikan ke GFK. Jadi nanti GFK yang memiliki akses penambahan data obat atau data produk di sini. Untuk caranya sama seperti aplikasi yang di Simpustronic. Jadi di sini ada kode, ada nama, nah, yang beda sama sebetulnya di sini untuk ada rasional, 2 itu ispat, dan diare, 3 ini untuk pengkodean kebutuhan perhitungan POR. Kemudian ada satuan, jenis, nah ini tinggal pilih ya master data yang ada di menu yang atasnya ini ya. Ada satuan, kelompok, kelas terapi, dan jenis. Nah, ini tinggal melakukan pemilihan. Jadi juga kode rekening. Nah, rangkaian-rangkaian ini hanya yang bisa melakukan pemilihan adalah di BK. Ini langkah-langkah terkait master data, menu di master data. Kalau gitu saya lanjut ke menu pembelian. Nah, di sini pesanan pembelian PO, purchase order, sesuai informasi beberapa pertemuan dengan tim CIPA ya khususnya. Nah, ini ada perbaikan terkait pembelian. Itu salah satunya harus memiliki PO dulu. Nah, caranya karena ini masih kosong, ini saya salah satu contoh ya. Ini data ini akan saya hapus juga untuk yang
data dummy ini. Oke, baik, kalau gitu saya melakukan input. Nah, di sana ada nomor referensi. Nomor referensi bisa disesuaikan isiannya sesuai dengan nomor yang ada. Misalkan di sini saya coba dengan nomor PO seperti 10 misalnya. Terus di sini ada tanggal email untuk transaksi tanggal PO tanggal berapa. Misalkan di sini defaultnya kan tanggal sekarang tanggal 27. Nah, di sini saya coba ke tanggal atau bulan 6, ini tanggal 5. Bulan 6 2021. Oke. Nah, untuk sumber dana, sumber anggarannya dari mana? Nah, di sini ada pilihan, tinggal dipilih. Misalkan di sini ada dari DPHCHD. Nah, tahun berapa? Katakan tahun 2021. Nah, ketika apabila ada keterangan bisa diisi sini. Keterangan bisa diisi di sini. Catatan apapun. Nah, untuk petugas pembelian, karena saya menggunakan login menggunakan akun dengan nama Ervan, maka secara otomatis petugas pembelian itu yang melakukan entrian data di sini. Jadi langsung tercatat. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pemilihan supplier. Di sini karena tadi sudah saya tambahkan ya di supplier. Nah, nanti kan pasti banyak itu. Ada perusahaan apa aja. Nah, ini karena satu, tinggal dipilih. Saya coba pilih satu ini. Klik. Nah, otomatis supplier akan tercatat di kolom ini. Kalau rangkaian ini sudah selesai, langkah berikutnya, diklik tombol langkah berikutnya. Di sini baru disampaikan item apa aja yang mau dipesan. Di sini ada rincian barang. Nah, di sini ada menu-menu yang sudah diisikan ya, kayak ada nomor referensi, tanggal, ini tanggal berapa? Tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan 7. Nah, sumber dananya dari mana? Tahun berapa, tahun penganggarannya, nah keterangan kalau ada bisa di sini catatan. Kemudian di sini ada tombol cetak, tombol daftar PO itu maksudnya untuk kembali ke daftar yang awal, yang list awal. Kemudian di sini ada hapus PO. Maksudnya ketika ternyata atau dibatalkan atau cancel tapi sudah terlanjur tersimpan, maka ada fitur hapus PO. Di fitur penghapusan PO tersebut. Nah, baik, kalau gitu saya lanjut ke rincian barang. Di sini ada fitur fasilitas tambah. Nah, di sini milih barang apa aja yang mau di-order. Misalkan di sini saya coba paracetamol. Diberikan tanda centang, misalkan paracetamol tablet yang 100 mili. Nah, berapa yang diperlukan jumlahnya? Untuk 10.000. Nah, harganya berapa? Misalkan 1.750 misalkan. Nah, kalau sudah tinggal diklik simpan. Nah, ini ada notifikasi ya. Mohon diperhatikan jenis barang yang diinputkan apakah sudah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan atau SPC. Ini supaya nanti sinkron antara data yang sudah disahkan maupun yang terisi di aplikasi Situs Farmasi. Harapannya memang seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, diklik simpan. Nah, data akan ada notif data berhasil disimpan. Jadi nanti otomatis data tersebut akan tampil di kolom halaman baliknya. Nah, ini misalkan ada kata, oh, saya mau nambah lagi. Di PO ini ada beberapa orderan. Kan ini
albendazole, contoh. Nah, bisa diklik tentang. Nah, misalkan Anda kata mau ngeklik secara keseluruhan. Di sini ada misalkan amlodipin, lalu di dalam satu ini ya, di dalam satu packaging kalau bahasa teknisnya, atau satu halaman lah, terdapat beberapa item obat yang tersedia di sini, tinggal diberikan tombol centang. Misalkan amlodipin tablet 5 mili, atau mungkin tambahan lagi asida. Nah, ini tinggal diisikan. Contoh, kan di sini amlodipin 5.000, katakan harganya sekitar 450. Terus di sini ada antasidadon 2 suspensi. Misalkan yang diperlukan 1.500 dengan harganya katakan 1.000 atau kalau enggak 2.000 ya. Nah, ini kalau sudah semua dicentang, sudah terisi, langkah berikutnya diklik simpan. Ini kalau sudah data sudah terisi semua, pop-up ini atau halaman ini bisa diklik tutup. Nah, ini otomatis nanti akan ditampilkan list-list pesanan daftar rincian barang yang mau di-order. Nah, terus misalkan ternyata ada yang keliru atau mungkin ada yang kurang untuk jumlahnya, untuk harganya, ada pengkoreksian. Nah, cukup melalui halaman ini, yaitu diklik list yang mau dilakukan pengeditan. Misalkan di sini saya mau melakukan pengeditan di amlodipin. Nah, ini tinggal diklik 2 kali. Nah, nanti akan keluar atau aktif pengisiannya di sini. Hampir sama kalau pasti jenengan pernah atau familiar dengan penggunaan aplikasi Excel. Nah, ini caranya hampir mirip seperti itu. Misalkan di sini ada pengkoreksian, saya mau mengkoreksi terkait harga. Ternyata harganya 800 misalkan. Tinggal diklik diisi 800, kalau sudah selesai tinggal di enter. Tekan tombol enter. Nah, itu otomatis akan ada notifikasi data berhasil diupdate. Nah, lalu jumlahnya juga akan menyesuaikan dengan jumlah yang ada, atau dengan jumlah harga dan totalnya, maksudnya totalnya nanti akan menyesuaikan dengan perhitungan jumlah dan harga. Seperti itu. Nah, kalau sudah dirasa semua terkait orderan yang ada di PO ini, langkah berikutnya mungkin bisa dilakukan cetak ya. Tinggal diklik print. Nah, ini nanti ini nanti bisa tinggal di print aja. Nah, review-nya seperti ini nanti. Ada tanggal referensi, tanggal berapa, nomornya nomor berapa, nomor PO ya. Terus petugas yang melakukan isian, perusahaan yang supplier ya, alamat mana, telepon kantor, email. Nah, di sini ada jenis nama barang yang dipesan. Ya, ada nama barang, kuantitinya berapa, harga satuannya berapa. Ini otomatis nanti akan dihitungkan ya. Begitu juga ketika sudah total ketemu, kan nanti akan terbilangnya juga akan disampaikan di sini. Akan di sini ada 24.500. Nah, terbilangnya akan disampaikan berdasarkan hasil total yang angka ini diterjemahkan dalam karakter kalau menurut teknisnya. Nah, ini kalau sudah dirasa semua sudah cukup PO-nya, maka langkah berikutnya dalam pengisian Simpus Farmasi itu
karena kan sudah di sini, tinggal diklik daftar BO atau kembali ke halaman awal. Daftar BO itu adalah kembali di halaman di sini. Nah, kemudian akan tampil menu faktur dan menu WAST. Nah, kan ini sudah dilakukan pesanan. Jadi pada tanggal 5 bulan 7. Nah, ternyata barang sudah datang ini. Bisa dibuatkan faktur. Nah, di sini faktur pesanan pembelian di BP10 atau ordernya ya, seperti yang tadi. Nah, langkah berikutnya bisa ditambahkan atau dibuatkan faktur. Nah, ini faktur. Tinggal disesuaikan nomor fakturnya sesuai dengan yang tinggal disesuaikan nomor fakturnya. Misalkan di sini saya contohkan dengan faktur FT 8. Tanggal faktur, ternyata tadi kan ordernya kan tanggal 5 bulan 7. Nah, ternyata barangnya sudah sampai, katakan tanggal 5-nya itu, atau mungkin satu hari kita buat tanggal 7 aja ya. 7. Nah, petugasnya, karena saya juga login dengan akun yang sama, maka akan tercatat di petugas dengan akun yang sama. Kalau sudah selesai, tinggal diklik langkah berikutnya. Nah, di sini akan tertera nomor fakturnya, terus tanggal fakturnya, terus petugas. Di sini ada tombol sama, ada print, cetak, daftar, kembali ke halaman daftar faktur utama, kemudian ada penghapusan faktur. Lalu untuk penerimaan barang yang sudah terkirim, itu diklik tombol tambah. Nah, di sini sesuai dengan PO ya, PO barang yang diorder. Ada yang tadi ada 3 item, itu amlodipin tablet 5 mili, antasidadon 2 suspensi, kemudian ada paracetamol tablet 100 mili. Nah, ini ada kolom jumlah yang belum terkirim. Nah, maksudnya ini bisa dikatakan juga jumlah yang pesan sesuai dengan yang di PO. Nah, ini ternyata barangnya yang sudah terkirim atau diterima itu ada katakan antasidadon suspensi. Nah, apabila memungkinkan, nomor batch bisa diisikan. Ini salah satu contohnya, misalkan. Nah, terus kemudian ada expired date-nya, nah, bisa diisikan. Ini kalau jumlah sama expired date ini wajib diisi. Tapi kalau untuk nomor batch tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Jadi yang wajib terisi adalah expired date sama jumlah. Di sini ada, katakan saya expirednya tanggal tahun 2025, bulan 2, tanggal 12. Nah, ini semua ternyata datang semua. Nanti tanggal diisikan jumlah yang dipesan sama jumlah kedatangan. Nah, kemudian ternyata ada lagi katakan paracetamol juga datang. Di sini ada, mungkin saya coba isikan juga nomor batch-nya. Nah, expired-nya katakan ini 2023 bulan 4 tanggal 12. Biar beda aja. 18. Nah, ini ternyata paracetamol dari 10.000 yang sudah atau yang berhasil yang dikirimkan awal 5.000 misalnya. Nah, berarti kan nanti masih ada sisa 5.000 yang belum terkirim. Nah,
pada pengiriman pertama, karena kita melakukan order 3 item obat, ternyata yang sudah terkirim ada 2 item. Ini salah satu contoh yang ketika barang tersebut tidak langsung terkirim gelondongan, tapi secara bertahap. Nah, itu prosesnya. Ini saya mendemonstrasikan terkait proses yang terkirim bertahap itu. Nah, karena apa? Kalau terkirim langsung berarti selesai, kan? Stepnya kan pendek. Nah, ini saya coba yang terkirim berulang-ulang. Nah, ini kalau sudah selesai, tinggal diklik simpan. Nah, otomatis nanti akan di aplikasi akan melakukan penghitungan, langsung melakukan pengurangan. Oh, ini jumlah yang sisa yang belum terkirim, katakan ini amlodipin 5.000, paracetamol yang 5.000 lah. Kalau 0 ini berarti sudah lunas ya, sudah tuntas item itu. Nah, kalau seperti ini selesai, diklik tutup. Nah, di sini sudah ditampilkan sesuai yang dipilih tadi. Misalkan andai kata ternyata, oh saya ini ya jumlahnya enggak, katakan di paracetamol, oh saya terlalu tadi ngisinya salah atau mungkin perlu dikoreksi setelah dilakukan penghitungan penerimaan. Nah itu atau seperti apa nanti bisa diklik ini sama seperti yang di PO caranya. Nah, bisa dilakukan pengkoreksian melalui di sini. Nah, misalkan tadi katakan expired date-nya juga salah atau mungkin kurang sesuai, nanti bisa dilakukan pengkoreksian di sini. Nah, pokoknya intinya ketika sudah dilakukan penyesuaian atau pengkoreksian, misalkan di sini jumlahnya yang datang ternyata 4.500, nah ini dari 5.000 yang tadi saya sisihkan ternyata salah. Nah, setelah saya ganti jadi 4.500, jangan lupa tekan tombol enter. Nah, nanti akan ada post notifikasi data berhasil di-update. Nah, nanti setelah ini juga pasti akan berpengaruh juga di daftar rincian barang. Karena kan tadi sudah berkurang dari 500 item ya, dari 5.000, berarti kan otomatis barang yang belum terkirim di sini nanti akan juga tambah. Nah, ini misalkan ternyata, oh ini kok masih tetap ya sama. Nah, ini bisa dilakukan di refresh. Nah, di sini nanti akan otomatis nilainya akan kembali lagi. Oke, dari sini kalau sudah selesai, langkah faktur bisa dilakukan pencetakan dengan cara klik print. Ini template-nya sama. Untuk terkait template nanti bisa disesuaikan lagi. Nah, ini ada tanggal referensi, nomor fakturnya yang dikeluarkan, kemudian sesuai dengan nomor PO atau nomor pesanan pembelian, ini juga dicantumkan di sini. Tanggal referensi atau tanggal fakturnya. Karena nanti kan dibuat tanggal 7 bulan 7 dengan petugas ini sudah barang yang sudah diterima itu ini di sini ada antasida, paracetamol, nomor batch, expired date, quantity, harga sama jumlah. Otomatis nanti akan dihitungkan. Di sini juga ada ini ya informasi bahwa hasil faktur yang akan dicetak ini bisa dihasilkan oleh server pada tanggal 27 September jam sekarang. Ini 2011, ini jam server. Nah, tinggal dilakukan pencetakan. Ini untuk langkah terkait pembuatan faktur. Oke. Lanjut. Kembali ke daftar faktur. Nah, kemudian ternyata ada item barang lagi yang datang. Karena tadi sudah datang dan sudah dicatat tanggal 7 bulan 7. Nah, ini ternyata barang yang dipesan tadi datang lagi bertahap. Dan di sini bisa dibuatkan faktur baru.
faktur baru ya, diklik input ya, input data. Ini faktur baru. Misalkan tadi 88, misalkan ini 89 ini. Nah, tanggalnya, tanggal fakturnya, kalau tadi datek tanggal 7, misalkan, oh tanggal 12 bulan 7. Tanggal 12 bulan 7 2021. Ini fakturnya atau barangnya dikirim lagi. Langkah. Kalau sudah selesai, isi, bisa dilakukan langkah berikutnya. Nah, ini juga pengisiannya, jadi kita tambah. Nah, ternyata item barangnya sudah lunas ini. Nah, ini diberikan tanda centang. Contohnya, jumlahnya 5.000. Terus kemudian di sini ada juga lalu lagi expirednya terus 5.500. Jadi ini sudah terpenuhi semua sesuai dengan yang dipesan atau yang diorder. Kalau sudah semua diklik otomatis jumlah yang sudah dipesan itu akan 0 semua karena sudah terkirim semua ya. Jadi kalau sudah selesai proses ini bisa dilakukan pencetakan faktur print. Nanti untuk pembuatan faktur kedua. Nah, kalau langkah-langkah seperti ini sudah bisa dibuatkan BAST. Nah, itu BAST adanya di mana? Adanya di menu awal, menu pesanan pembelian. Nah, nanti ini kan pasti banyak nomor referensi sama tanggal. Ini kan contohnya satu. Nah, ini nanti ketika kembali di sini tinggal dilakukan pencarian. Kan di sini kan adanya kan BP.10. Nah, di sini nanti mungkin ada banyak, dan itu nanti bisa dilakukan pencarian. Lalu oke, saya lanjut ke pembuatan BAST. Nah, ini BAST kosong. Ini BAST bisa dilakukan penambahan klik dan klik input data. Ini misalkan, oh ini data barangnya biar datang semua baru dibuatkan BAST. Itu katakan nanti terakhir tanggal 12 bulan 7 2021. Nah, di sini BAST itu tuh yang faktor yang tadi. Nah, ini coba saya buatkan BAST dengan kode seperti ini misalkan. Nah, karena yang terakhir tadi Juli ya, tanggal 12 bulan 7, katakan di tanggal yang sama atau mungkin di tanggal setelah penerimaan, katakan di sini BAST kita buat tanggal 14. Nah, itu enggak apa-apa di aplikasinya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan yang ada di kondisi di lapangan. Jadi juga petugas, karena saya menggunakan akun yang sama, akan tercatat sebagai petugas yang melakukan pembuatan BAST. Lalu tahap berikutnya diklik langkah. Nih. Nah, untuk pembuatan BAST, untuk formnya sama. Cuman yang membedakan itu ada labelnya aja. Kalau yang faktur itu ada nomor faktur, kalau yang BAST ada nomor BAST. Cuman selebihnya parameter yang ditampilkan di sini itu sama. Kemudian saya lanjut ke tambah barang. Nah, ini tambah barang. Di sini ada nomor faktur. Karena tadi barang yang datang itu bertahap, nah ini maka akan
terdapat beberapa item barang yang menyesuaikan dengan nomor faktur yang tadi ada, apa yang sudah dibaca di halaman atau menu faktur tadi. Nah, katakan ini mau dibuatkan semua kita diktopo centang. Nah, ini nomor faktur ini tidak bisa diapa-apakan karena sifatnya hanya sebagai catatan ya. Jadi tidak ada fitur terkait pengkoreksian data, terkait jumlah, terkait harga. Ini istilahnya apa yang ditampilkan di PST adalah data yang memang sudah tersedia di faktur. Ini saya buatkan dua faktur tadi. Ada FD.88 sama FF.89. Itu saya centang semua, kemudian diklik tombol depan. Nah, ini item-itemnya sudah tampil semua. Kemudian di sini tidak bisa diapa-apakan. Tadi tidak bisa diklik 2 kali, tadi seperti kayak Excel itu tidak bisa. Nah, kalau sudah selesai semua, bisa dilakukan pencetakan, print. Nah, nanti item-item ini sudah sesuai dengan yang ada di PO juga. Jadi tadi kan 24.500.000 yang di PO, di purchase order, pesanan pembelian. Dan juga yang di BAST juga sama nilainya. Di sini juga ada nomor PO-nya ya. Ini di sini ada PO, karena tadi saya ngetiknya PP.10 atau PP.10, maka akan dicatat juga. Nah, ini hal ini memudahkan untuk melakukan pencarian di masa akan datang. Oke, langkah berikutnya selesai, yaitu ini rangkaian terkait pembelian. Ini pembelian. Nanti tinggal ditambahkan lagi, tambahkan lagi sampai pasti nanti datanya tidak banyak ya. Oke, ini sudah ready terkait inputan pembelian, baik dari GK maupun dari untuk pembelian yang ada di Puskesmas. Nah, lalu satu lagi, yaitu adalah laporan. Jadi untuk laporan ini yang tersedia adalah laporan pembelian. Di sini ada pesanan pembelian sama faktur. Nah, ini mulai pencariannya berdasarkan tanggal awal sama tanggal akhir. Bisa 1 bulan, bisa 1 minggu, tergantung dari tanggal yang diinginkan. Sebagai contoh, tadi saya melakukan PO itu di bulan 7. Nah, di sini tinggal saya geser bulan 7, katakan, oh saya lupa tanggalnya. Atau mungkin saya membutuhkan laporan untuk PO yang sudah dientrikan di bulan 7. Bisa langsung 1 bulan. Di sini tanggal awal, kemudian di tanggal akhir. Ini tanggal awal tanggal 1 bulan 7, berarti nanti ketemunya tanggal 31 bulan 7. Jadi ketika ini tanggal awal tanggal akhir sudah diisikan, klik download. Nah, dia akan di-download lewat melalui Excel. Nah, saya share screen juga ya. Screen ke Excel. Nah, ini. Jadi mungkin apabila ada mau dilakukan pencarian lebih detail atau apa bisa dilakukan melalui Excel. Nah, ini formatnya ada nomor PO, tanggal PO, dan item barang apa aja yang dipesan. Nah, ini kan karena tanggal pencarinya ini kan 1 bulan ya, tanggal 1 bulan 7 sampai tanggal 31 bulan 7, maka
di tanggal-tanggal tersebut ketika ada pengisian PO, nah itu akan tercatat semua di sini. Dan ada nama barangnya, kuantitinya berapa, harga, nah ini otomatis untuk jumlah akan melakukan total sendiri ya secara sistem. Tapi kalau sudah yang di Excel bisa diolah lagi apabila data yang dicari menyesuaikan dengan kebutuhan jenengan. Ini terkait pesanan pembelian PO. Begitu juga nanti yang ada saya pindah lagi ke ini ya, ke aplikasi ya. Aplikasi. Sebentar. Itu yang di PO. Untuk yang di faktur juga bisa dilakukan update atau download ya. Ini tadi fakturnya mulai sama bulannya, bulan 7. Saya cari sampai sampai akhir bulan ya, 31. Klik download. Ini notifikasi pembelian sesuai dengan catatan di faktur. Oke, sebentar. Saya share screen lagi, kembali lagi ke sini. Saya stop, pindah lagi ke X. Nah ini laporan faktur pembelian atau faktur yang kita dibuatkan di kurun waktu tanggal 1 bulan 7 sampai tanggal 31 bulan 7. Di sini pasti akan membawa nomor PO juga, tanggal PO-nya, kemudian di sini ada nomor faktur yang sudah dibuat. Kemudian tanggal faktur yang sudah dibuat, suppliernya siapa, nama barang, itu tadi karena ini tadi pengirimannya secara bertahap, jadi akan ditampilkan semua. Kemudian di sini ada kuantitinya, harga, jumlah. Nah, ini adalah rangkaian terkait pembelian sampai dengan laporan di pembelian, mulai dari isi, input datanya, maupun output-nya. Oke, saya back lagi ke aplikasi. Itu jadi untuk saat ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait fitur awal yang ada di situs farmasi, dan insya Allah ini sudah siap untuk dilakukan pengisian data. Nah, dengan rangkaian pengisian mulai dari penginputan mulai dari master data, supplier, hingga sampai ke laporan pembelian, nah, yang tadi saya demonstrasikan di sini bisa diimplementasikan langsung ke akses menggunakan atau admin yang ada di Puskesmas. Nah, ini salah satu contohnya, saya coba login ke Puskesmas Jati. Nah, ini saya coba login ke sini. Nah, menunya sama, ada master data untuk yang di Puskesmas, ada supplier, bisa melakukan pengisian sendiri. Nah, ini tadi yang catatan yang ini kan yang ngisikan tadi adalah petugas yang ada di GFK. Nah, ini bisa ditampilkan langsung ke semua puskesmas. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal terkait untuk supaya data tersebut
dengan tinggal milih aja, tinggal ngisi apabila sudah ada. Kalau misalkan belum ada, bisa dilakukan pengisian sendiri. Nah, tapi ada batasan-batasannya ketika yang melakukan pengisian itu bukan dari petugas yang melakukan pengisian awal, maka data itu hanya bisa dilihat saja, tidak bisa dilakukan update. Nah, yang bertugas untuk melakukan update itu adalah yang melakukan pengisian. Ini terkait pembatasan yang ada di supplier. Jadi tombol update-nya tidak ada. Jadi hanya tinggal yang tampil hanya tombol kembalian. Itu salah satu contohnya. Begitu juga nanti misalkan di admin puskesmas yang melakukan pengisian, misalkan ini puskesmas Jati. Nah, ternyata puskesmas Wonolase mau transaksi dengan item atau supplier yang sama, maka bisa milih langsung yang sudah terisikan di puskesmas Jati. Nah, ini nanti terlepas dari beberapa catatan lain-lainnya ya, itu bisa dilakukan pemilihan langsung. Nah, kemudian di pembelian juga ada menu pembelian. Kalau pembelian di sini lebih spesifik, jadi hanya masing-masing puskesmas yang bisa mengakses di datanya sendiri. Katakan di sini saya melakukan pembelian yang akan dibutuhkan di puskesmas Jati, maka data tersebut ya hanya milik Jati, enggak yang lain tidak bisa melihat data tersebut. Misalkan Wonolase nggak bisa melihat di data yang terisikan oleh puskesmas Jati. Itu juga ada di laporan juga sama, spesifik masing-masing puskesmas. Nah, lalu yang tadi yang saya sampaikan terkait pembuatan hak akses ya, ini yang juga penting nanti utamanya, karena nanti aplikasi ini juga akan runut sampai ke pelayanan di pemeriksaan. Nah, itu maka juga harus betul-betul diperhatikan terkait pengaturan hak akses. Dan otomatis lalu juga runutannya selain di pelayanan juga nanti akan bisa dimutasikan ke Pustu, juga sampai ke unit layanan lainnya. Nah, nanti hak akses ini juga diperlukan. Nah, karena salah satu pencatatan itu apabila terjadi data yang diinginkan, nanti bisa tahu siapa sih yang melakukan order. Nah, ini mungkin rangkaian awal tadi yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas. Nah, silakan ditanyakan dan mungkin atau langsung mau dicoba diisikan, silakan. Nah, itu mungkin dari saya cukup sekian. Mas Ferdi, silakan saya kembalikan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irfan untuk paparannya. Mungkin itu tadi proses awal Mas ya, mulai dari PO, faktur dan BAST. Mungkin teman-teman Mas Mahrus dan teman-teman farmasi mungkin ada yang perlu ditanyakan lebih dalam lagi, monggo, saya persilakan. Sementara ya Bu. Monggo dari Puskesmas dulu, silakan di unmute yang mau bertanya. Yang ada iya, bukan jadi kontainer itu ya ada. Kontainer yang seperti tempat sampah besar. Mas tanya. Ya, silakan Mbak Sin. Itu penginputannya per faktur. Itu kan sementara. Mbak Sinta ini. Ya, itu betul dari Bu. Halo, tes. Jadi untuk pelayanan di poli umum dan poli gizi harus ada. Halo. Untuk menyimpan ya Mbak. Bantu jawab bisa, Mas Irfan. Kasa itu dibuangnya ke situ. Dibuangnya ke tempat sampah medis. Tempat sampah medis kan tadi ada medis dan non medis Bu. Nah, tempat-tempat Mungkin medis bisa itu, di stop screen.
untuk nanti dimusnahkan bersama dengan benda-benda medis yang Gimana, Mas? lainnya. Saya kurang dengar lagi. Dengan limbah beracun yang ada di pabrik. Nanti